Kemudian waruknur rabi' dan rukun yang keempat min arkanil imani, dari rukun-rukun iman, antuk mina, yaitu engkau beriman birusulihi dengan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anta taqidah, yaitu dengan cara engkau meyakini bahwasanya annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala arsala itu mengirim atau mengutus rusulan, rasul-rasul atau utusan-utusan lil khalqi kepada makhluk. Awwaluhum, yang pertama daripada rasul-rasul tersebut, Adam, itu adalah Nabi Adam. Wa khatimuhum, dan yang terakhir daripada nabi-nabi tersebut, wa afdaluhum, dan yang paling mulia di antara mereka, habibuna, yaitu kekasih kita Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa annahum, dan bahwasanya mereka para nabi dan rasul, shadiquna, itu jujur, fi aqwalihim, di dalam perkataan mereka, ma'sumuna, mereka terjaga, minal wuqu'i, dari melakukan, fi muharramin, di dalam perkara haram, au makruhin, atau perkara makruh. Jadi yang rukun keempat dari rukun-rukun iman itu adalah beriman kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu mengutus para rasulnya untuk menyampaikan atau untuk mengajari para makhluk di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jumlah para nabi itu sama juga, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwasanya jumlah para nabi itu adalah 124.000, sesuai dengan jumlahnya para sahabat ketika Hajjatul Wada', yaitu ketika haji wada'. Dan para rasul di antara mereka itu adalah 313. Ada yang bilang 300 sesuai dengan jumlah pasukan Badar. Ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Tapi ala kulli hal sebenarnya tidak ada yang mengetahui jumlah secara pasti daripada nabi dan rasul kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang wajib diketahui itu ya cuma 25 nabi, seperti halnya yang kita ketahui selama ini. Jadi Adam, Idris, Nuh, Dawud, Saleh, Ibrahim, dan Lot, Ismail, Ishak, Yakub ila akhirih, intinya ada 25 nabi itu nyanyian yang saya hafal sejak dari TK itu. Lagunya balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Jadi itu adalah 25 nabi yang wajib kita ketahui secara terperinci. Kenapa kok wajib kita ketahui secara terperinci? Karena itu adalah nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya ada lebih dari 25 nabi tersebut yang ada di muka bumi ini. Ada lebih dari 25 nabi. Cuma yang wajib kita ketahui ya cuma 25 itu. Yang penting kita tahu secara terperinci 25 nabi tersebut. Yang lainnya itu kita cukup meyakini bahwasanya mereka itu ada, tapi yang mengetahui secara pasti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekalipun nabi itu bukan cuma 25, dalam artian ada lebih dari 25 nabi tersebut, yang harus kita yakini adalah bahwasanya nabi paling akhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun kita itu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya nabi itu adalah ada 124.000 nabi, tapi 124.000 nabi itu ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi intinya akhirnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti ada 124 nabi itu berarti setelahnya Nabi Muhammad itu masih ada nabi, enggak. 124.000 nabi itu ya ada di antara zaman sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir daripada nabi-nabi tersebut itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad, maka itu adalah kafir.
Kenapa? Karena itu menyalahi hadis dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, adalah penutup para nabi. Makanya orang yang mengira atau berkeyakinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu dihukumi kufur karena menyalahi dalil qat'i, yaitu ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya nabi itu adalah penutup dari para nabi. Lah sebagian orang mungkin ada yang menyangka, lah terus bagaimana dengan Nabi Khidir, ya, yang bagi yang mereka yang meyakini bahwasanya Sayyidina Khadir itu adalah nabi, sekalipun yang mu'tamad itu adalah Sayyidina Khadir bukan nabi, hanya soleh minas solihin, jadi salah satu dari orang soleh. Tapi bagi orang yang meyakini bahwasanya Nabi Khadir itu adalah nabi, terus gimana yang katanya Nabi Khadir itu sekarang masih hidup? Atau mungkin Nabi Isa yang katanya nanti di akhir zaman itu akan turun untuk melawan Dajjal, itu bagaimana? Bukannya itu nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi yang dimaksudkan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu tidak ada nabi baru, tidak ada nabi yang baru diutus setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kayak Khadir dan juga Nabi Isa, itu adanya mereka sejak sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu diutus sebelum Nabi Muhammad. Adanya mereka sebelum Nabi Muhammad. Maka sekalipun mereka itu tetap hidup setelah zamannya Nabi Muhammad, itu tidak dianggap sebagai nabi baru. Nah, jadi yang dimaksud nabi baru itu adalah, maksudnya adalah tidak ada nabi yang baru diutus setelah adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad terus diberi panjang umur oleh Allah sampai setelah zamannya Nabi Muhammad, maka itu ya masih bisa juga. Ya, contohnya adalah Sayyidina Khadir bagi yang meyakini bahwasanya beliau adalah nabi, dan juga Sayyidina Isa yang nantinya turun untuk melawan Dajjal. Jadi seperti itu. Wa sayati, dan akan datang insyaallah taala akhirul kitabi, di akhir kitab al-kalamu, yaitu pembahasan bitafsil secara terperinci anil malaikah, dari malaikat, wal kutubi, dan kitab-kitab, war rusul, dan juga para rasul. Jadi penjelasan secara terperinci nanti akan ada insyaallah di akhir bab kitab ini.